Senior Alsen, bedah strategi di balik prestasi. Halo semuanya, kenalin, aku Alicia Nagasani dan selamat datang di episode perdana Senior Alsen. Buat ngebuka episode pertama ini, aku udah bareng sama orang-orang yang biasanya kalian lihat di lapangan. Di depan aku sekarang udah ada perwakilan dari tim inti Futsal Alsen. Ada Zidni, Panda, Abila, dan Darel. Kita pengen semua orang tahu kalau mereka bukan cuma cetak gol atau menangin juara, tapi ada proses dan cerita di balik kemenangan mereka. Sebelum pertanyaan, boleh nggak kenalin diri kalian dulu dan posisi kalian di futsal, lalu perasaan kalian bisa jadi tamu di sini? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zidni Irawan dari kelas 9B. Posisi saya bermain futsal di flank sebelah kiri. Dan perasaan saya diundang ke podcast hari ini sangat senang karena bisa menjadi bintang tamu di sini. Terima kasih. Nama saya Revando Omar Fatwani dari kelas 9C. Posisi saya di futsal adalah di flank kanan. Ya. Nama saya Abdul Rizal Ariandiri dari 9D. Posisi saya kiper. Saya sangat senang dapat diundang ke sini. Nama saya Darel Akhtarefa Arya. Saya posisi di anchor. Saya sangat senang bisa diundang ke sini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan meminta mereka buat jawab pertanyaan dari kalian yang udah mengirim di question box tadi malam. Sekarang kalian pilih satu gambar, lalu kalian pilih ingin menjawab pertanyaan yang mana. Dan dia. Dan Paling banyak dulu. paling banyak ditanya. Berbiar waktu. Yang pertama boleh yang pertama. Ini aroma. Gas nyantai. Ada yang pertama. Ih merah. Rasa kalau ikan itu rasanya tuh kayak amis-amis gitu bau ikan. Ini juga karena janji menang lawan Alarm. Ya emang cowok menepati janji lah. Oke. Lanjut dipilih sama Panda. Masih jawab. Gue yang atas. Kalau besok tiba-tiba futsal dilarang sedunia, apa hobi yang bakal dipilih? Kalau menurut gue ya hobi yang bakal gue pilih sih sepak bola ya, karena kan mirip-mirip ya sama sepak bola, jadi ya gue pilih sepak bola. Oke, jawab pertanyaan yang apa harapan kalian di futsal tahun ini dan harapan untuk futsal tahun depan, terutama untuk Kenji. Harapannya di futsal tahun ini karena tim inti kita sisa 3 bulan lagi di tahun ini dan mungkin hanya 3 event lagi yang bakal kita ikutin. Jadi harapannya semoga kita bisa selalu beri yang terbaik, bermain yang bagus. Bisa raih juara lagi. Amin. Untuk tahun terakhir kita. Ya. Dan harapan untuk futsal tahun depan semangatnya harus tetap dan yang penting permainannya bagus, spirit bisa juara lagi. Amin. Dan untuk Kenzi semoga tahun depan bisa membantu teman-temannya mengatur
supaya bisa kompak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari apa? Bagaimana cara kalian bangkitin semangat tim kalau ketinggalan skor? Caranya jangan main salah-salahan, terus fokus. Ya intinya jangan patah semangat. Ya. Ada yang nanya nih buat Abila, ada nggak tips latihan buat kiper? Kalau dari aku sih ya rajin-rajin latihan, terus tetap fokus, terutama dilatih ya refleksnya. Mungkin itu aja. Ada yang nanya lagi nih, kalau ada lawan yang tengil, perasaan kalian tuh gimana? Gue. Bisa. Jawab aja semuanya. Lu gimana ya? Kalau gua jangan terpancing emosi. Biasanya setiap tim punya pemain yang tengil buat mancing emosi kita. Apalagi kalau kita udah ketinggalan, pasti mereka pernah tengil bikin kita emosi. Ya kalau dari gue biasanya tengilin balik aja ya, biar mentalnya kita kebangun lagi. Jadi kalau ditengilin jangan langsung takut, lawan balik lagi aja biar ngebungkam mulut dia. Kalau dari gua, mungkin contohnya itu Panam lawan tengil itu pas lawan menurut gua mah. Nah itu gua nggak sebut namanya. Ya kalau begitu sih kita tetap fokus aja sama permainan kita, sama struktur tim, strategi pelatih. Ya tetap jaga emosi kalian, kontrol, dan teman-teman yang lain kerjasama bikin gol, baru kalian tangilin balik. Dari gua. Kalau dari gua intinya kita jangan sampai kepancing emosi, terus tetap fokus. Mungkin itu aja. Kan kalian kemarin abis main di Spirit, dapat juara 2. Nah, gimana perasaan para pemain pas kalah di final kemarin? Kalau dari gua, ya mungkin belum rezeki kita buat juara 1 perdana di rumah kita sendiri. Tapi walaupun kalah di final, sedih sih sedih. Tapi kita tuh berhasil ngukir sejarah lagi. Karena Alsen itu terakhir masuk final tuh kalau nggak salah Spirit ke 10 ya 2017. Itu udah lama banget. Dan kita di tahun ini bisa balik ke final lagi, itu pencapaian yang luar biasa sih. Terima kasih ke ibu. Dari Anda? Dari Ya, cukup. Aku kepo nih, kalau pas latihan, siapa pemain yang sering telat? yang telat siapa? Lu. Iya. Jawab Jet. Gua nggak tahu sih. Kalau sepenglihatan gua, kayaknya Panda deh. Karena Panda tuh sering sholat, katanya. Dulu. Makan dulu. Enggak. Ya itulah pokoknya. Tapi paling sering sih Panda. Kalau nggak Panda ya, kalau di tim inti tuh paling telat itu Hugo. Hugo paling sering telat. Karena dia pulang dulu. Ambil sepatu. Dari kalian mungkin ada yang mau ceritain pengalaman selama jadi pemain futsal di Alsen ini? Pertama, kalau dari gue itu cerita awalnya gimana bisa masuk tim inti futsal itu berawal dari saat gue kelas 7. Di situ karena gue kenal sama abang-abang dulu kelas 8 yang kelas 9, yaitu Bang Zi, Bang Adit, Bang Fatir. Ya akhirnya gue diajak buat main, sering main sama mereka, dan alhamdulillah dikasih kesempatan sama pelatih bisa main di turnamen. Walaupun turnamen pertama gue nggak main, tapi sering-sering latihan 3 bulan 4 bulan kemudian, dan ada momentum yang pas gue bisa masuk di starting 5 itu bareng pemain top abang-abangan gue. Nah dari situ gue mulai main reguler setiap pertandingan,
di kelas 7 sampai ke kelas 8, dan akhirnya di kelas 9 gue bisa jadi kapten, dipercaya. Ya itu sebuah kebanggaan dari diri gue sendiri karena gue berhasil membawa sekolah inilah di dada gue, di hati gue. Dan tanggung jawabnya juga nggak besar untuk jadi kapten, karena setiap kesalahan pasti kapten selalu ngasih tahu lah mau gimana begitu. Kalau dari gue sih itu aja ceritanya, karena emang gue dari kelas aja udah jago. Oke. Dari yang lain ada yang mau cerita? Dari Abila mungkin. Enggak. Abila kan paling unik ya. Karena Abila banyak fans ya. Iya. Nah, gue cerita dia. Coba dong Pemain. ceritain Kenapa bisa jadi kiper? kenapa jadi kiper. Kalau cerita dari gua, awalnya dulu pertama kali ikut Spirit dari tim 7 bersama Darel, Panda. Terus lanjut tim Spirit kelas 8. Terus diajak sama tim inti untuk tanding di labs, dapat juara 3. Terus sampai sekarang masih lanjut di tim inti jadi kiper. Terus awalnya gue itu pemain, sekarang kiper. Mungkin itu aja dari gue. Apa yang bisa bikin kamu kok kepilihnya jadi kiper? Karena mungkin bakat terpendam. Ya. Karena disuruh saya, disuruh gua. Pertanyaan terakhir, tutor dong cara dapat muka yang ganteng. Dari silakan boleh jawab. Harus jawab. Kasih tahu Rel. Banyakin minum air putih mungkin. Skincare. Oke, aduh. Skincare ya, Yang bener. Skincare ya. Ya banyak minum air putih, terus Iya. skincare, ya rajin olahraga, skincare, ya rajin bersihin muka. Skincare. Apa sih masukin dia? Kamu nggak perlu ya? Sebenarnya perlu juga sih. Ya. Apa, Rel? Air wudhu. Ya air wudhu. Skintific ya. Air wudhu ya. Moisturizer. Cuma paling cuma pakai sabun muka doang. Apa tuh rasa mukanya? Boleh spill lah, boleh spill, boleh spill. Kasih tahu dong. Kaf. Kamu apa tuh? Kamu Yang mana? yang mana? Yang biru yang biru. Oke. Nah guys, kita udah mau ada di akhir rekaman nih. Dari cerita mereka, kita dengar kalau di balik lapangan udah ada usaha yang gak selalu kelihatan. Makasih buat tim inti futsal kelas 9 udah bersedia hadir di acara ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah nanya, dengerin dan stay sampai akhir. See you di Siniap berikutnya. Dadah. Dadah.